Bang Dharma, terkait parkir di rumah sakit yang selalu beberapa hari ini dibicarakan oleh masyarakat di grup-grup WA, gimana sih Bang klarifikasinya dari rumah sakit? Bisa dijelaskan Bang keterangannya, tarifnya dan sebagainya lah. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan terhadap media atau dari channel YouTube yang sudah berhadir pada sore hari ini. Baik, kami akan menjelaskan beberapa informasi mungkin yang sebelumnya itu belum tersampaikan secara menyeluruh terhadap masyarakat Kota Susalam, terutama yang berkunjung ke area lingkungan rumah sakit gitu. Jadi kan ada berapa, terutama mengenai tarif ya, yang tadi yang diinformasikan di grup-grup itu lebih pada tarif itu yang sering yang lagi dihebohkan gitu. Yang dimana informasi itu ada salah satu pasien yang bolak-balik menuju ke rumah sakit atau keluarga pasien tapi dikenakan biaya pungut yang berkali-kali. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ini tarif mobil dulu ya, biar nanti tersampaikan ke publik. Tarif mobil itu dikenakan tuh 3.000 per 1 jam atau 1 jam pertama. Kemudian dikenakan 2.000 lagi 1 jam berikutnya. Maksimal 1 kali 24 jam itu cuma boleh dipungut cuma 12.000. Itu untuk mobil penumpang, mobil kendaraan. Kemudian untuk sepeda motor itu berbeda dengan tarif mobil tadi. Kalau sepeda motor itu 2.000 di 1 jam pertama, kemudian 1.000 di 1 jam berikutnya. Maksimal cuma boleh dipungut 6.000 per 1 kali 24 jam. Itu masalah tarif antara tarif reguler ya, antara mobil tadi dengan kendaraan roda 2. Kemudian untuk menjawab tadi persoalan yang ada di media, di grup-grup WA tentang ada keluarga pasien yang bolak-balik, seharusnya solusinya ada voucher sebenarnya yang bisa diambil oleh keluarga pasien atau pemilik kendaraan tersebut. Dan hal ini sebenarnya dari pihak pengelola parkir itu sudah menginformasikan, mungkin dalam hal ini belum pas kejadian yang bersangkutan tadi itu mungkin belum tersosialisasi atau belum dapat informasi sehingga pasien atau keluarga pasien tadi bolak-balik dengan membayar berkali-kali parkir di rumah sakit. Harusnya sistem voucher. Voucher itu tok sekali ambil aja sampai pasien itu pulang. Jadi pasien itu rata-rata pulang 3 sampai 4 hari, itu voucher itu bisa berlaku gitu. Jadi kalau voucher itu untuk mobil itu cuma dikenakan 8.000 per hari. Jadi kalau kendaraan roda 2 cuma 5.000 per hari atau kali 24 jam gitu. Jadi voucher itu bisa diambil berlaku dikali 3 hari ya. Nanti dikali 3 hari. Nanti petugas di bawah sudah ada datanya gitu. Jadi kami himbau kepada masyarakat nanti yang mau berobat ke rumah sakit, soal parkir itulah gambarannya. Nanti bisa yang nanti sampai 3 hari 4 hari bisa mengambil voucher saja, tidak usah parkir reguler seperti yang terjadi kejadian sebelumnya. Jadi kecuali nanti masyarakat itu cuma berkunjung sebentar, mengunjung keluarga yang sakit cuma sehari itu aja, nggak usah biasa saja, parkir biasa aja, nggak usah ambil voucher gitu karena 1 hari aja. Nah, terkait regulasi ini Bang, pengutipan retribusi ini kanon apa perwal Bang? Perwal. Jadi kita untuk BLUD ada perwal tersendiri, itu yang sudah disisahkan oleh kota. Jadi dasar pungut itu adalah perwal. Jadi perwal. Mungkin kalau BLUD itu kan sifatnya tidak mengenal kata retribusi ya, karena jadi pendapatan daerah jadi masuk ke rekening BLUD. Jadi nanti sharing pendapatan. Jadi dalam hal ini parkir ini dikelola oleh pihak ketiga gitu. Sudah berapa lama Bang beroperasinya retribusi di rumah sakit ini? Jadi untuk parkir ini itu berjalan minggu lalu, ada 3 hari itu 3-4 hari kita uji coba. Kemudian untuk Senin kemarin itu baru dikutip bayaran kepada masyarakat yang berkunjung. Nama perusahaan ini pihak ketiga perusahaannya Bang? PT Van Solusindo bersama. Ini sistemnya kerjasama dengan pihak ketiga gimana Bang? Jadi dalam hal ini kita KSO ya, KSO itu kerjasama operasional. Jadi
kita tidak mengeluarkan sebesar apapun anggaran untuk pengadaan ini, tapi mereka semua mengadaan sarana prasarananya sampai ke sistemnya. Jadi sifatnya bagi hasil dengan pihak mereka. Baik Bang, terima kasih Bang.